Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini ya, saya sambil nanam cabai nih. Cabai nih. Ini namanya cara penanaman cabai ya. Aduh. Ini cabai ya. Ini itu cabai nih, bibit cabai. Inilah di kampung ya. Ya, maka dari itu sebenarnya Banten ini banyak petani-petani yang produktif ya, banyak petani yang produktif, yang keren ya. Ada yang bertanya sama saya, katanya, apa yang harus kami lakukan, kata petani-petani di kampung ini kan, apa yang harus kami lakukan, katanya. Sementara banyak sekali ibarat kata kebutuhan mereka yang saat ini jere wong serang tidak kesumponan, artinya kesumponan itu tidak terpenuhi. Ya namanya petani itu ya, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau yang kaya nggak jadi pikiran. Yang saya pikirkan itu petani-petani yang ibarat kata permodalannya kurang. Untuk ibarat kata melanjutkan ya kesinambungan hidupnya, kan lumayan ya itu. Sambil ngerokok dulu ya biar nggak selek. Memang hidup di dunia ini paling susah ya. Hidup di dunia itu paling susah. Yang kaya susah, yang miskin susah. Kenapa saya katakan susah? Yang kaya mungkin dia nikmat, enak, karena dia kaya, banyak hartanya, mau pakai apa aja susah. Ayo mau pakai apa aja gampang, karena ibarat kata uangnya ada, mau beli apa aja tercukupi ya. Tercukupi kan, namanya orang kaya kan, tercukupi aja kan, nggak susah mereka cari uang karena dia kaya, usahanya mungkin sudah jalan. Tapi kenapa yang namanya hidup itu susah walaupun orang kaya? Walaupun orang kaya tetap susah, namanya hidup itu susah. Kadang-kadang dia kaya dalam harta, tapi bisa jadi dia tidak kaya dalam rumah tangga. Paham nggak maksudnya? Dia kaya dalam harta, bisa jadi dia tidak kaya dalam rumah tangga. Tidak kaya dalam rumah tangga itu banyak orang kaya juga yang ibarat kata cobaannya begitu bertubi-tubi. Tapi kalau masalah urusan uang dia ada. Tapi urusan kalau kata orang Islam sakinah mawaddah warahmah dalam keluarganya kadang berkurang. Makanya disebut manusia itu tidak sempurna. Orang kaya punya kekurangan, orang miskin pun punya kekurangan. Ada juga orang kaya juga ada, dia kaya raya tapi pelit, sama aja itu mah ya. Kalau dia kaya pelit ya berarti dia tidak mensyukuri nikmat, ya buat apa juga, ya kan? Karena toh hidup itu diberi apapun kita harus amanah. Orang kaya harus amanah, orang miskin pun harus amanah. Apa sih dan bagaimana sih caranya supaya orang kaya itu amanah? Orang kaya yang amanah yaitu hidupnya tetap harus menjaga kesederhanaan. Karena Rasul kita, ya ini versi Islam, Rasul kita Sayyidina Muhammad itu namanya beliau adalah junjungan ya bagi seluruh orang Islam. Ya mungkin kehebatannya, kesaktiannya dan semuanya mukjizatnya ya luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Bi ummati Sayyidina Muhammadin SAW, dan seluruh umatnya Nabi besar Muhammadin SAW itu semuanya kalau mau masuk surga minta mujizat sama beliau. Berarti sangat hebat dong Nabi Muhammad, ya kan? Ya itu ya kalau saya mah mengakui Nabi Muhammad mah hebat dan sangat hebat. Iya. Ya manusia paling sempurna ya menurut saya junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammadin SAW, itu menurut saya.
Beliau saja yang penyelamat umat. Hidupnya kalian tahu kan? Kalian mungkin tahu dari sejarah, dari Quran, dari hadis, dari ucapan ulama dan kiai. Beliau hidupnya sangat sederhana. Masa kita orang biasa, ya orang-orang yang hidup di zaman akhir ini mau melebihi Nabi Muhammad kan nggak mungkin, nggak mungkin. Yang jelas kita harus mencontoh dong, ya kan? Harus mencontoh kalau kita memang umat Islam, karena umat Islam kalau tidak mengakui Nabi Muhammad masih mending pindah agamanya, kan begitu? Ya, jadi bagaimana sih caranya supaya menjadi orang kaya berkah itu? Ya pertama, dia tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktunya, berarti fardu ya, sholat fardu satu. Kedua, karena dia banyak hartanya, dia juga harus menyisihkan hartanya, ya kan? Tinggal Anda baca saja ya, dari Quran juga ada kan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Yang artinya saya juga nggak tahu, tanya aja sendiri biar kalian ngaji ya. Jangan saya yang nerangin, kalian ngaji sendiri aja ya. Pada siapa ngajinya? Apa sama ustadz? Bahwa pada dasarnya harta yang kita miliki adalah ya milik mereka juga, kaum duafa, yatim, janda dan semuanya. Jadi bukan milik kita sendiri. Lah, berarti sebagai orang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bagaimana? Ya. Itu tadi satu sholat, kedua berarti zakat atau sedekah ya. Zakat sedekah. Biar apa namanya? Kita itu hidup, biar kita hidup itu apa ya, enggak apa namanya, enggak gampang ibarat kata terperosot dalam ibarat kata rayuan-rayuan setan terkutuk. Nah, satu sholat untuk mendampingi ibarat kata kolbu kita, hati kita, supaya kita tetap bertakwa kepada Allah dan selalu bersujud dan selalu bersyukur. Ya, di sholat itu lengkap. Sholat itu ada doa, ada olahraga, ada puasa. Jadi di sholat itu lengkap, ada macam-macam lah. Namanya sholat itu sudah Allah ciptakan ya sedemikian rupa lah ya, dengan ibarat kata kias-kias dari para nabi, ulama dan semuanya. Setelah kita bersedekah, sholat udah, bersedekah udah, jadi orang kaya itu berarti kita juga nggak boleh sombong ya, jangan sombong. Siapapun orang yang datang sama kita ya kita terima ya sebagai tamunya Allah kepada kita. Belum tentu orang yang datang kepada kita itu dia adalah orang yang akan meruatkan kita. Siapa tahu dengan jalannya dia kita akan mendapat rezeki lagi ya. Nah, setelah kita sholat sudah, bersedekah sudah, berarti kita sebagai umat yang harus mengetahui ilmu ya, berarti kita harus sowan dong. Harus datang kepada siapa? Kepada ulama, ustadz, bukan kepada dukun ya, ulama, ustadz. Ya kan, para kiai-kiai salafiyah, contoh yang sekarang masih hidup mah kalau yang ada di Banten nih, Ki Muhtadi, murid-muridnya almarhum Abu Yadimyati, murid-muridnya almarhum Kiai Haji Lujen, murid-muridnya almarhum Abu Ya Armin ya, dan Abu Ya Sanja. Pokoknya beliau-beliau itulah termasuk murid-muridnya yang barusan wafat, yaitu Abu Ya Uci Turtusi juga, dan banyak lagi apa Ki Usup dan semuanya itu. Kita dekati, khusus orang Banten kita dekati. Di samping kita bersedekah, kita juga perlu tolabul ilmi, karena belajar ilmu itu penting. Biar apa? Biar manfaat. Sholat kita manfaat, kita paham tata caranya sholat, tata caranya wudhu, ya kan? Begitu. Jadi itulah orang kaya yang manfaat. Orang miskin pun begitu kebalikannya. Di samping dia menerima kemiskinannya, kekurangannya, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah, itu sholat dan semuanya seperti tadi. Orang miskin bisa bersedekah dengan apa? Dengan tenaga, ya kan? Tidak tenaga juga sumbang sih, pikiran yang manfaat, yang positif, itu sama saja sedekah. Itu. Jadi
itulah ya gunanya hidup. Hidup itu orang kaya, orang miskin semua punya kekurangan. Cuman bagaimana kita menyingkapinya, bagaimana kita mempunyai rasa syukurnya kepada siapa? Kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat wujud. Wujud itu ada ya. Jadi Allah itu terlihatnya tidak ada tapi ada dimanapun kita singgah, dimanapun kita berada, Allah tetap mengikuti kita. Itulah kesaktian Allah, kehebatan Allah yang maha sempurna. Oke? Jadi begitu ya. Jadi orang miskin punya kekurangan, orang kaya pun punya kekurangan. Tapi yang tidak punya kekurangan orang-orang yang bersyukur, yang mau hidup qanaah, menerima apa adanya. Oke? Semoga kita umati Rasulullah SAW selalu mendapat mukjizat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu saja dari Kang Fatur, uang viral Banten. Wih, sombong. Uang viral Banten lah kelawan. Ya kan lah kelawan. Saya dari anak kecil sampai ke tua tahu saya. Cuman artis miskin ya. Saya itu artis miskin ya. Oke, gitu saja ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Salam sehat, salam santun. Salam dari Kang Fatur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.